Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Lunuha dari kelas Akuntansi A, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai hired main. Dimulai dari pengertian permintaan, secara umum, istilah permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya, faktor penentu permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah, begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin berkurang. Akan tetapi, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan atas barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Yang keempat adalah selera masyarakat. Semakin tinggi selera masyarakat terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat pula. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk yang ada di dalam suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan atas suatu barang untuk harga tertentu. Dan yang terakhir adalah perkiraan di masa mendatang. Jika konsumen memprediksikan bahwa harga suatu barang tertentu akan naik, sebaiknya membeli barang tersebut sekarang sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat uang belanja di masa mendatang. Berikutnya adalah efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu barang pengganti, barang pelengkap, barang netral. Yang kedua, pendapatan para pembeli. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang ketiga, beberapa faktor lain, yaitu distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi tentang masa depan. Selanjutnya adalah jenis-jenis permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen dibagi menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 2, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Berikutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap suatu barang. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Daftar permintaan. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Di sini kita akan melihat berapa banyak produk yang akan dibeli rumah tangga dengan harga yang berbeda. Sebagai contoh, di sini saya asumsikan dengan harga bakso Agus. Ketika harga bakso Agus 5.000, jumlah permintaannya 50. Kemudian, ketika harga bakso Agus naik menjadi Rp10.000, jumlah permintaannya turun menjadi 40. Kemudian, harganya naik lagi menjadi Rp15.000. Jumlah permintaannya turun menjadi 30. Kemudian, ketika harga bakso Agus naik lagi menjadi Rp20.000, jumlah permintaannya turun lagi menjadi 20. Dan akhirnya, ketika harga bakso Agus naik lagi menjadi Rp25.000, maka jumlah permintaannya turun lagi menjadi 10. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang dipinta para pembeli. Selanjutnya adalah hired demand. Hired demand adalah peristiwa yang terjadi apabila jumlah penawaran tetap, akan tetapi
Jumlah permintaan meningkat sehingga mengakibatkan titik equilibrium ke arah yang lebih tinggi. Nah, dari kurva ini dapat kita ketahui letak akhir demand yaitu terletak di titik E, yang menunjukkan peningkatan jumlah permintaan sehingga mengakibatkan titik equilibrium ke arah yang lebih tinggi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.